may yadmanu, barang siapa yang menjamin dirinya, baina lihyatayhi wa baina fakhizayhi, orang yang bisa menjamin dirinya terjaga dari dosa di antara dua rahang dan dosa di antara dua paha, udhamminu lahul jannah, kujamin dia masuk surga. Jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala jangan rafas, ngomong jorok-jorok. Kalau dengan yang halal tidak boleh ngomong yang porno-porno, apalagi dengan yang bukan isteri. Laki maaf, long tengah belum puasa, ditantang lagi, hangkat dejut lah, inang tak kau kang, minang tak apa kata, enggak berani kau apa juga, katakan lagi, laki maaf, belum puasa. Ditantang terus-terusan, kau fikir nadanya ni miu berpaji hana adanya, katakan lagi, laki maaf, belum puasa. Dan jangan ditambahi kalimat dosa besar yang sering terjadi dalam Ramadan berikutnya. Apa dia? Kita jatuh ke dalam dosa lisan. Dalam Ramadan, lisan kita berdosa. Ini paling sering terjadi dalam Ramadan. Padahal Rasulullah sudah kasih tahu. Apa kata Rasulullah? Man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk. Zur itu semua yang sifatnya buruk dari lidah, zurun, yang tidak meninggalkan perkataan buruk, dan wal amal bihi, dan perbuatan buruk, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak membutuhkannya untuk menahan makan dan minum. Maksudnya, yang masih berdosa lisannya, belum rencana bertobat dari dosa lisan, baik dalam Ramadan atau belum ada rencana tobat setelah Ramadan, maka tidak usah puasa, kata Allah. Tidak usah tahan makan minum. Maksud tidak usah tahan bukan disuruh untuk tidak berpuasa, tapi maksudnya puasamu sia-sia. Menyobabah menteng kuto dalam Ramadan dengan berbagai desya babah, dengan berbagai dosa lidah, Ramadannya bermasalah. Apanya yang bermasalah? Pahalanya tidak ada. Sama seperti kejadian tadi, enggak ada pahala. Maka hati-hati melakukan dosa mulut. Jangan sampai berfikir bahwa ibadah satu sisi, dosa satu sisi. Tidak, nyo gabung, Pak. Ini saling berkaitan. Contoh, Nabi dilaporkan oleh sahabat, ya Rasulullah, anna imra'atan, ada seorang perempuan, taqumu tusalli al-lail wa tasaddaq bin nahar, tusalli al-lail wa tasuma bin nahar wa tasaddaq. Jadi ada sahabat melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ada perempuan, ada seorang perempuan, enggak disebut nama untuk menjaga aib perempuan itu, tapi disebut amalannya. Ada seorang perempuan, dia kalau malam salat tahajud, rajin sekali salat tahajud. Kalau siang dia puasa. Kalau siang puasa, wa tasaddaq, dan dia selalu bersedekah, kata sahabat, selalu bersedekah. Walakin, tetapi ya Rasulullah, lisanuha tu'zi jiranaha, tapi lidah si perempuan itu selalu menyakiti tetangga. Itu laporan ke Rasulullah. Yang mau ditanya ke Rasulullah, bagaimana nasib perempuan ini? Orangnya suka salat, orangnya suka puasa, orangnya suka sedekah, tapi mulutnya menyakiti tetangganya. Bagaimana nasibnya nanti? Apa jawaban Nabi dalam hadis itu? Hiya finnar, perempuan itu dalam neraka. Coba lihat Bapak, 3 ibadah disandingkan dengan 1 dosa mulut. Salat, puasa, sedekah. Nyo kabeh, urang menyokah lebohnya, itu sudah masuk kesempurnaan ibadah. Karena tujuan ibadah ke arah ini, lengkap, dengan Allah dapat, dengan manusia dapat. Ini 3 nih. Salat, puasa, sedekah, sebaik-baiknya amal.
Tapi ternyata diadu dengan satu dosa, mulutnya menyakiti tetangganya. Langsung Nabi mengatakan dia dalam neraka. Hati-hati. Setiap pagi hadis Nabi menceritakan semua anggota tubuh, tangan, kaki, mata, hidung, mereka mengatakan kepada mulut, kepada lidah, wahai lidah, kami bergantung padamu. Kalau engkau melakukan dosa yang membawa ke neraka, maka kami pun terikut ke neraka. Jadi engkau panglima kami, itu maksudnya. Tapi kalau engkau menjaga-jaga, kami pun termasuk ke dalam penduduk surga. Jadi semua anggota tubuh tunduknya ke lidah. Makanya Rasulullah mengatakan, "May yadhmanu", barang siapa yang menjamin dirinya, baina lihyatayhi wa baina fakhizayhi, orang yang bisa menjamin dirinya terjaga dari dosa di antara dua rahang dan dosa di antara dua paha, udhamminu lahul jannah, kujamin dia masuk surga. Orang yang hidupnya bisa menjaga dosa di antara dua rahang, ya, dua rahangnya lidah, dan di antara dua paha, kemaluan. Dua benda ini bisa dijaga selama hidup, tidak jatuh ke dalam dosa, udhamminu lahul jannah, kujamin dia surga. Kujamin, kata Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Paling berbahaya lidah dan kemaluan. Ada orang mampu jaga kemaluan, enggak berzina, Pak. Alhamdulillah, kita jangankan berzina, pacar pun enggak pernah ada, karena enggak ada yang mau sama kita. Nah, dari SD-nya Hana, main cewek Hana. Kita sibuk melayani orang tua, sibuk semuanya. Hana main cewek, enggak ada zina-zina, enggak ada. Kita langsung kawin. Tapi selamat dari kemaluan belum tentu selamat dari lidah. Ujungnya neraka juga. Ada orang bisa jaga lidah, orangnya pendiam, enggak banyak bicara, kemudian enggak ngupat, enggak ini, enggak itu. Tapi berzina. Ini bukan bermakna yang pendiam-pendiam suka berzina. Ini contoh, Pak. Baik ni angin urang pendiam tak, kamu ikah tak im tak urang ko. Hidung ragu kekah yani. Bukan, Pak. Itu contoh, maksudnya ada orang yang modal begitu, jaga mulut luar biasa, kemaluan enggak jaga. Dan tidak mesti harus zina hakiki, bisa jadi zina majazi. Mata berzina, semua bisa berzina. Intinya apa, Bapak? Bahayanya mulut. Mulut bisa membuat Ramadan tidak berpahala, puasa tidak berpahala. Maka hati-hatilah dalam Ramadan. Sampai Rasulullah menasihati kita dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kata Rasulullah, "Iza kana yaumu ahadikum", kalau kalian sedang melakukan puasa Ramadan, "fala yarfus", jangan bicara kotor, kata Rasulullah. Rafas itu bicara porno-porno, walaupun dengan istri sendiri. Siang hari Ramadan itu jangan ngomong nyerempet-nyerempet, walaupun dengan istri sendiri. Nyan baik juga ya natanya. Artinya enggak usah rayu-rayu, senda-senda gurau, sampai dikhawatirkan jatuh ke syahwat. Makanya salah satu yang makruh dalam Ramadan adalah bersenda gurau dengan pasangan yang halal, istri. Itu makruh. Jadi jangan senda-senda gurau di siang Ramadan. Anehnya ada orang di luar Ramadan enggak pernah mayang-mayang dengan istri. Asal kalau Ramadan ka mayang ini. Ini tipu daya syaitan juga. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, jangan rafas, ngomong jorok-jorok. Kalau dengan yang halal tidak boleh ngomong yang porno-porno, apalagi dengan yang bukan istri. Ini ada orang dengan istri sendiri enggak bersenda gurau, dengan istri orang entah apa-apa dia ngomong. Ini lebih besar bahayanya. Jadi Rasulullah melarang melakukan rafas selama Ramadan. Kalau terjadi, batal pahala. Kalau sampai mengeluarkan cairan, batal puasanya. Wala yaskhab. Lalu Rasulullah menyambung,
Selama Ramadan, selain jangan ngomong yang porno-porno, juga jangan mencaci maki. Wala yaskhab, jangan caci maki. Jadi jangan jatuh ke dalam cacian. Bahasa-bahasa suruh kejar mama, suruh kejar ini, suruh kejar itu, jangan lakukan selama Ramadan. Bukan bermakna tunggu setelah Ramadan. Maksudnya kalau Ramadan sudah terdidik enggak sering caci maki, insya-Allah di luar Ramadan didikan Ramadan itu terbawa. Jadi jangan ngomong walaupun kita terbiasa melakukan itu, tapi jangan lakukan dalam Ramadan. Wala yaskhab. Lalu Rasulullah mengatakan, fa in syatamahu ahadun. Kamu sudah tahan, enggak porno, tidak bicara porno, tidak bicara yang kasar, enggak caci maki. Tapi ada orang mancing. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau dicaci oleh seseorang, kita enggak caci orang, hana tak tenak kau. Tapi dalam Ramadan, na yang tenak katanya. Ini kan pancingan luar biasa nih. Kita jangankan pancingan didenak, jangankan pancingan dicaci. Sedang bawa mobil, tiba-tiba ada yang greng-greng mobil lain di samping mobil kita. Itu aja terpancing. Lalu kita bilang sama isteri, "Oi, fikir aja hebat tak je." Dia mulai kita gas sampai 120. Gara-gara hanya ada yang pancing di samping mobil yang lain. Itu aja terpancing. Apalagi kalau ditenak, dicaci. Kita enggak caci orang, tiba-tiba dicaci sama orang. Sedang Ramadan. Au qatalahu, kata Rasulullah. Kalau bukan dicaci, diajak berantem. Jadi ditantang, tengah jalan ditantang, menyokak dejit kadang. Itu model-model diajak berantem, dicaci orang. Ini ujian dalam Ramadan. Apa jawaban Nabi menghadapi orang seperti ini? Menghadapi orang yang mencaci. Rasulullah mengatakan, "Falyaqul." Cukuplah engkau kalau dicaci atau ditantang dalam Ramadan, cukuplah dengan mengatakan inni shaim. Laki maaf, long dengan long puasa. Itu ajaran Nabi. Supaya tidak batal pahala puasa. Dan ini Pak ujian terberat. Kita laki, dia laki. Apalagi kalau dia bencong, habis ini. Kita laki, dia laki. Waktu ditantang, pasti kita keluar jiwa kelaki-lakian kita. Pasti kita akan keluar kalimat, "Tapi kelekah, hebat takkah?" Kah agam, long agam. Dong, kata dia. Mulai. Di saat kita menerima tantangannya, kita terasa hebat. Di hadapan siapa? Di hadapan syaitan. Syaitan memberi semangat. Kadang aju, takat aju. Fikir dah, dia puasa ke qada tak kai? Urusannya. Katumbuk laju katanya. Itu yang bicara siapa? Syaitan. Jadi kita dipanasi. Bek kapikir ji. Bek kapikir tanya hananyan ke ji. Kadang laju. Itu bahasa-bahasa itu diberi semangat oleh syaitan. Terjadi di jalan kadang-kadang, di lampu merah, diserempet sana, serempet sini. Kita sambut tantangan dia. Ternyata dengan menyambut tantangannya, yang rugi kita. Pertama, rugi puasa kita. Kita enggak bisa bilang sama Allah, tapi ya Allah, jih pun. Enggak ada cerita sama Allah cerita begitu. Karena Allah membuat ujian untuk membuat kita terlatih. Kalau dengan manusia kita bisa katakan, jih pun ya, menyokong jih pun mana kan begitu. Dengan Allah tidak. Yang Allah lihat kesabaran. Maka ketika terjadi seperti itu, saking hebatnya pelajaran sabar dalam Ramadan, kita hanya disuruh jawab, mohon maaf, saya sedang puasa. Inni shaim. Bapak bilangnya jangan dengan bahasa Arab inni shaim, dia enggak ngerti pula nanti. Karena dia enggak pernah ikut pengajian. Bilangnya dengan bahasa Hadro, laki maaf, long dengan long puasa. Ditantang lagi, hangka dejut nah. Inang tak kau kang, minang tak kau kata. Enggak berani kau apa juga. Katakan lagi, laki maaf, long puasa. Ditantang terus-terusan. Kupikir nadanya ni miu berpadi hana adanya. Katakan lagi laki maklum puasa. Dan jangan ditambahi kalimat kapreh hari tarawih. Jangan tambahi itu Pak.
Karena begitu kalimat itu keluar, berarti ujungnya kita kalah juga. Jadi kayak mana ceritanya? Kayak maaf belum puasa. Berangkat terus, Pak. Berangkat. Jangan peduli. Karena kita mengorbankan akhirat kita untuk dunia kita. Oh, masalah hebat. Kakak apa hebatnya? Oh, misalnya bertumbuk-tumbuk sampai berdarah-darah. Di mana hebatnya? Yang hebat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Maka penduduk surga itu dipenuhi oleh orang-orang al-kadhimin al-ghaid, orang-orang yang mampu menahan amarah. Tapi itu perjuangan paling hebat. Menahan amarah itu perjuangan paling hebat. Apalagi posisi kita lebih hebat daripada dia. Itu lebih dahsyat lagi menahan amarah. Kita punya kekuasaan. Kalau kita turun, tinggal kerahkan anak buah, hancur je. Tapi kita tidak turun. Alah, aik dah fikir dah, pelewat aju. Kita menang dalam Ramadan. Yang kecewa syaitan. Maka hati-hati dengan mulut. Jangan sampai hancur ibadah kita gara-gara dosa mulut di tengah Ramadan. Jadi jangan ngupat-ngupat. Jangan ngupat. Siang dan malam sama, jangan ngupat. Jangan sampai tidak ngupat di siang hari lalu diqada setelah tarawih. Jangan sampai begitu. Karena waktu ngupat habis tarawih menghilangkan semua pahala puasa di siang hari. Jadi bertahanlah, jangan fitnah, jangan mengejek. Jangan lakukan apapun yang menyakiti perasaan orang lain. Nyona yang galak-galak kadang-kadang suka mengadu domba. Padahal mengadu domba termasuk salah satu amalan yang wajib azab kubur. Jangan adu domba. Jangan adu domba sesama jamaah masjid. Jangan lapor keluar tentang masjid fulan melakukan ini, lalu ada orang datang dari luar untuk menyerbu masjid ini gara-gara fitnah yang datang. Nyan provokatornya haram masuk surga. Provokatornya apa? Haram masuk surga. Kenapa? Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah namam. Haram masuk surga pengadu domba. Haram. Kita semua orang punya kekurangan. Tapi ternyata kekurangan kita dijadikan sebagai alat untuk mengadu domba. Baik secara lisan maupun di WA. Nah, model yang mengadu domba di WA, dia tidak lakukan dengan lisan, tapi memprovokasi di WA. Bak grup-grup WA, kirim ke grup WA. Nyan urung-urung nyan ya. Dalam masjid nyan, nyo. Ka bengeh urung lain. Jak, ya poh urung dalam masjid. Yang jak yang poh urung hana temayang. Poh urung temayang. Kan cukup bahaya. Hati-hati, akibat perbuatan kita diharamkan masuk surga. Dan untuk bisa masuk surga kembali harus taubat. Masalahnya, taubatnya harus minta maaf kepada korban. Minta maaf kepada korban. Kalau minta maaf sama Allah saja mudah. Kita harus menemui korban yang kita fitnah, lalu minta maaf. Bukan dengan maaf selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Hanjit dengannya. Jak yang merempok laki maaf sampai dimaafkan. Belum dimaafkan, besok datang lagi com baki supaya dimaafkan. Belum dimaafkan, bawa gula, bawa minyak. Kalau perlu beli sepeda lipat, kasih untuknya agar dimaafkan. Akan barang kau alih kali maaf, kali ku kirim WA hanai balah pimpi orangnya. Yang penting lum kali maaf, urusan ji hanai pemah, urusan roh dengan Allah. Tidak begitu. Banyak orang yang memikirkan begitu. Berani memfitnah orang. Resikonya wajib minta maaf sampai dimaafkan. Lambut urusannya hana payah pu ustaz dro pedengku-dengku. Jangan mengira bahwa kalau ustaz sudah bilang tu orang enggak perlu minta maaf, karena seakan-akan ustaz menyongejek gak hana pupu. Malah lebih besar dosanya. Kenapa? Orang berilmu seharusnya tidak melakukan itu. Tapi kok ke situ arahnya? But gaduh ngejek gop. Dalam pengajian pih gaduh bobrok-bobrok gop. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi jemaah melaka Allah, hati-hati dosa mulut dalam Ramadan.